Kamu tahu nggak sih, pada zaman dahulu, jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, ternyata sudah ada nih orang-orang yang lebih dulu sampai ke Nusantara. Di mana orang-orang ini adalah para pedagang yang berasal dari India dan Tiongkok. Mereka datang melalui jalur perdagangan. Merekalah yang akhirnya membawa pengaruh ajaran agama Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia. Seperti apa sih kira-kira proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Nusantara. Menurut para sejarawan, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dan masyarakat Nusantara berperan aktif. Tiga teori menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak yang berperan pasif, dan satu teori lainnya menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak yang berperan aktif. Masyarakat Nusantara berperan aktif yang pertama memunculkan teori arus balik, di mana teori arus balik sendiri dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berburu ke India. Setelah mereka berburu dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori Vaishya sendiri dikemukakan oleh N.G. Krom. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu-Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka berinteraksi sekaligus memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria sendiri dikemukakan oleh C.C. Burke Mukherjee, G.C. Moines. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan China sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Berikutnya adalah teori Brahmana, di mana teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leeuwen. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu-Buddha tersebut untuk raja dan rakyatnya di Nusantara. Kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara pada zaman itu, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Selain kerajaan, pengaruh Hindu-Buddha juga meninggalkan berbagai macam bentuk candi. Kamu pasti tahu Candi Prambanan kan guys? Nah, itu sendiri adalah salah satu peninggalan agama Hindu. Bagaimana? Sudah tahu kan bagaimana proses serta teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Ya, bangsa India dan Tiongkok berperan besar terhadap proses tersebut. Selain membawa dan menyebarkan kepercayaan, mereka juga menghasilkan peninggalan pada nama, kata, dan simbol-simbol yang tanpa disadari sering kita jumpai.
Kalau kamu ingin tahu lebih banyak lagi tentang sejarah yang ada khususnya di Indonesia, kamu bisa belajar lewat video pembelajaran berikutnya. Dengan menggunakan sistem belajar dalam kurikulum Merdeka atau P5, pastinya pemahaman kamu tentang materi-materi pelajaran akan lebih mudah dan terus meningkat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Bye!